Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan tentang materi bab 7 yaitu mengelola perubahan dan inovasi yang beranggotakan saya sendiri, Mario Anela Putra dengan NPM akhir 107 dan rekan saya Nopal Ardiansa dengan NPM akhir 96 serta Rama Aulia Putri dengan NPM 80 dan Sutriyah dengan NPM 76. Baik, masuk ke materi yaitu bab 7 tentang mengelola perubahan dan inovasi. Nah, di dalam mengelola perubahan dan inovasi itu terdapat proses perubahan. Nah, di proses perubahan ini terdapat dua, yaitu eksternal dan internal. Eksternal di mana adalah kebutuhan dan keinginan konsumen yang berubah-ubah. Yang kedua, ada pertukaran baru dari pemerintahan, peraturan baru di pemerintahan. Yang ketiga, ada teknologi yang berubah, dan yang terakhir tentang perubahan ekonomi. Nah, faktor-faktor ini adalah faktor yang mempengaruhi proses perubahan di bagian eksternal. Ada juga faktor di bagian internalnya. Yang pertama ada strategi baru dari organisasi, perubahan komposisi dari tenaga kerja, peralatan baru, dan sikap karyawan yang berubah. Selain proses perubahan, terdapat juga dua pandangan tentang proses perubahan tersebut. Nah, yang pertama adalah mengenai diartikan sebagai metafora. Nah, di dalam dua pandangan tersebut, yang pertama ada metafora lautan tenang. Nah, apa sih sebenarnya metafora lautan tenang? Metafora lautan tenang adalah menggambarkan tentang kondisi atau situasi yang dihadapi manajer saat itu. Perubahan dipandang sebagai gangguan sesekali dalam aliran peristiwa yang normal. Organisasi diibaratkan rakit kecil dalam mengarungi lautan dan arus tenang. Yang kedua, metafora arus arung jeram. Nah, sebenarnya metafora arus arung jeram adalah lingkungan yang tidak teratur dan berubah dengan sangat dinamis. Dalam industri berteknologi tinggi, perubahan selalu ada setiap saat dan diperlukan penanganan dalam satu proses yang berkesinambungan. Baik, di dalam mengelola perubahan dan inovasi terdapat juga jenis-jenis perubahan organisasi. Nah, sebelumnya akan menjelaskan tentang apa sih perubahan organisasi itu. Jadi perubahan organisasi itu adalah perubahan apapun itu terhadap orang, struktur, atau teknologi di dalam satu organisasi. Nah, perubahan organisasi seringkali mengharuskan seseorang untuk berperan sebagai katalis atau mengambil tanggung jawab untuk mengelola proses perubahan, agen perubahan. Nah, tadi ada beberapa jenis perubahan. Yang pertama ada perubahan struktur. Jadi perubahan struktur ini adalah perubahan yang terjadi terhadap komponen struktur dan desain struktur. Nah, yang kedua ada perubahan teknologi. Perubahan teknologi ini adalah perubahan yang terjadi terhadap proses, metode, dan peralatan kerja. Dan yang terakhir ada perubahan orang. Perubahan orang ini adalah perubahan yang terjadi terhadap sikap seseorang, prestasi, persepsi, dan perilaku individu dari kelompok. Baik, di dalam jenis-jenis perubahan tersebut dan proses perubahan itu terdapat juga pengembangan organisasi. Jadi pengembangan organisasi ini adalah metode perubahan yang berfokus pada orang-orang serta sifat dan kualitas hubungan kerja interpelasi. Baik, lanjut. Lebih efektifnya hubungan kerja internasional. Baik, di dalam sini terdapat 5 komponen. Yang pertama, pelatihan sensitivitas. Jadi pelatihan sensitivitas itu adalah sebuah metode untuk mengubah perilaku melalui interaksi kelompok yang tidak terstruktur. Dan yang kedua, ada konsultasi proses. Jadi konsultan dari luar membantu manajer dalam memahami bagian bagaimana proses-proses interpersonal mempengaruhi cara melakukan kerja. Dan yang ketiga ada membangun tim. Membangun tim adalah aktivitas yang membangun anggota tim, mempelajari bagaimana masing-masing anggota berpikir dan bekerja. Dan yang ketiga, yang keempat, ada pengembangan antar kelompok, yaitu mengubah sikap, stereotip, dan persepsi yang dimiliki oleh kelompok-kelompok kerja tentang masing-masing dari mereka. Dan yang terakhir ada umpan balik, yaitu sebuah teknik untuk menilai sikap dan persepsi, mengidentifikasikan konsistensinya,
dan menyelesaikan perbedaan dengan informasi survei di dalam kelompok umpan balik. Baik, untuk materi-materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Mengelola penolakan terhadap perubahan. Kenapa sih orang-orang itu menolak terjadinya perubahan? Alasan utama orang menolak terjadinya perubahan itu mencakup beberapa hal. Yang pertama itu ketidakpastian. Nah, maksudnya adalah orang-orang yang menolak terjadinya perubahan itu tidak yakin atau menganggap bahwa perubahan yang dilakukan itu belum pasti akan memajukan sebuah perusahaan. Mereka juga menganggap bahwa perubahan tersebut belum pasti mereka tuh bisa menyesuaikan gitu, bisa memenuhi perubahan-perubahan yang telah dilakukan oleh perusahaan. Jadi mereka melakukan penolakan. Yang kedua adalah kebiasaan. Orang-orang melakukan penolakan terhadap perubahan itu karena mereka enggan gitu untuk mengubah kebiasaan lama mereka gitu. Karena menurut mereka mengubah kebiasaan itu adalah hal yang sulit atau emang mereka enggan aja gitu untuk melakukan perubahan atau merubah kebiasaan mereka gitu. Jadi mereka melakukan penolakan juga. Selanjutnya yang ketiga adalah kekhawatiran atas kerugian pribadi, yaitu rasa takut kehilangan apa yang telah dimiliki. Banyak orang yang melakukan penolakan itu takut jabatan mereka akan terancam. Bahkan mereka juga takut mereka tidak dapat memenuhi perubahan tersebut sehingga jabatan atau gaji mereka itu diturunkan gitu. Bahkan mungkin akan dipecat gitu. Penyebab terakhir dari penolakan terhadap perubahan adalah keyakinan seseorang bahwa perubahan tersebut tidak mencerminkan atau tidak sesuai dengan tujuan organisasi atau sebuah perusahaan gitu. Selanjutnya adalah teknik-teknik untuk mengurangi penolakan terhadap perubahan. Nah, yang pertama itu ada edukasi dan komunikasi. Edukasi dan komunikasi ini, teknik ini gitu digunakan apabila penolakan itu terjadi akibat adanya misinformasi. Nah, teknik edukasi dan komunikasi ini dilakukan dengan memberikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, dan akibat terjadinya suatu perubahan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Yang kedua yaitu teknik partisipasi. Teknik ini digunakan apabila para penolak memiliki keahlian atau kemampuan untuk memberikan suatu kontribusi. Nah, teknik ini digunakannya dengan cara memberikan kesempatan kepada seluruh anggota untuk mengambil keputusan. Nah, jadi pemimpinnya itu hanya sebagai fasilitator dan motivator saja. Yang mengambil keputusan adalah anggotanya. Yang ketiga yaitu fasilitasi dan dukungan. Nah, teknik itu dipakai apabila para penolak itu memiliki rasa takut dan cemas. Teknik ini dilakukan dengan cara memberikan dukungan kepada karyawan, yaitu memberikan fasilitas seperti terapi, terus konseling, pelatihan-pelatihan keterampilan, atau bahkan cuti singkat. Yang keempat yaitu negosiasi. Teknik ini dipakai apabila para penolak berasal dari kelompok yang kuat. Nah, negosiasi ini dilakukan dengan memberikan tawaran atau alternatif yang diinginkan oleh suatu kelompok tersebut. Yang kelima yaitu manipulasi dan kooptasi. Teknik ini digunakan apabila membutuhkan dukungan dari kelompok yang kuat. Nah, manipulasi itu adalah menutupi kondisi yang sesungguhnya. Jadi, seperti memelintir fakta agar perubahan tersebut tampak lebih menarik dan tidak menyebar-nyebarkan rumor negatif terhadap perubahan tersebut. Kooptasi itu dapat dilakukan dengan cara memberikan kedudukan penting kepada pimpinan para penolak dalam mengambil keputusan. Teknik yang terakhir atau yang keenam adalah pemaksaan. Teknik ini digunakan apabila membutuhkan dukungan dari kelompok yang kuat. Teknik ini melibatkan penggunaan ancaman bahkan kekerasan terhadap para penolak. Jadi seperti memberikan ancaman jatuhnya hukuman, bahkan pemecatan kepada para penolak. Itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu isu-isu kontemporer dalam mengelola perubahan. Pertama adalah mengubah budaya organisasi.
Fakta bahwa budaya organisasi terdiri dari karakteristik yang relatif stabil dan permanen, dan cenderung resisten terhadap perubahan. Budaya memakan waktu yang cukup lama dalam pembentukannya. Namun, ketika ditegakkan, budaya akan menjadi mengakar bagi para karyawan dan anggota organisasi. Budaya organisasi terdapat dua. Pertama adalah budaya yang kuat. Budaya yang kuat cenderung resisten terhadap perubahan, sedangkan budaya yang lemah cenderung dapat menerima perubahan. Bahkan dalam kondisi yang paling menguntungkan, perubahan budaya harus dilihat dari konteks tahunan, bukan harian, mingguan, atau bahkan bulanan. Untuk mengubah budaya organisasi, kita harus memahami faktor-faktor situasional yang mempengaruhi perubahan budaya. Faktor-faktor situasional yang harus dipahami oleh seorang manajer pertama adalah terjadinya suatu krisis yang dramatis. Suatu krisis yang dramatis misalnya adalah menurunnya keuangan perusahaan secara drastis. Lalu yang kedua adalah kepemimpinan yang berpindah tangan. Pemimpin yang baru biasanya memiliki budaya-budaya yang baru yang akan diterapkan bagi para karyawan dan juga anggota organisasi dan mengikuti kepemimpinan yang berpindah tangan tersebut. Pastinya, pemimpin-pemimpin muda berbeda dengan pemimpin-pemimpin tua dalam budaya dan juga regulasi yang dikeluarkan. Selanjutnya adalah organisasi masih muda dan kecil. Organisasi-organisasi yang baru dibentuk biasanya belum memiliki budaya-budaya yang telah mengakar, yang telah dikomitmenkan oleh para karyawan. Organisasi yang masih muda dan kecil biasanya membentuk budaya-budaya tersebut. Yang terakhir adalah budaya itu lemah. Seperti yang telah disebutkan, budaya yang kuat cenderung resisten terhadap perubahan, sedangkan budaya yang lemah lebih mudah untuk menerima perubahan. Selanjutnya yaitu membuat perubahan budaya. Terdapat 8 cara dalam membuat perubahan budaya. Pertama adalah aturlah iklimnya melalui perilaku manajemen, khususnya manajer puncak. Manajer puncak memberikan contoh mengenai budaya organisasi dengan catatan budaya tersebut adalah budaya yang baik. Kedua adalah buatlah cerita, simbol, dan ritual baru untuk menghentikan yang sedang digunakan, seperti membuat simbol-simbol logo yang menjadi motivasi, visi misi bagi para karyawan atau organisasi. Yang ketiga adalah pilih, promosikan, dan jumlah para karyawan mengadopsi nilai-nilai baru. Hal ini adalah bentuk komitmen dari manajer untuk mendorong dan juga mendukung para karyawan yang memiliki budaya-budaya yang baru yang baik bagi kemajuan organisasi. Lalu yang keempat adalah desain ulanglah proses sosialisasi agar sesuai dengan nilai-nilai baru. Desain ulang ini adalah titik di mana mulai merubah budaya-budaya tersebut. Yang kelima adalah untuk mendorong penerimaan nilai-nilai baru, ubahlah sistem imbalan. Dan yang keenam adalah gantilah norma-norma tidak tertulis dengan ekspektasi-ekspektasi yang jelas spesifikasinya. Norma-norma yang tidak tertulis cenderung lebih permanen terjadi di antara para karyawan, karena hal ini berhubungan dengan kepribadian antar individunya tersebut dan akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Lalu yang kedua yang terakhir adalah guncangan subkultural yang sedang berjalan melalui transfer pekerjaan, rotasi pekerjaan, dan atau pemecatan, seperti faktor situasional yaitu kepemimpinan yang berpindah tangan. Dan yang terakhir adalah usahakanlah untuk mendapatkan konsensus jadi partisipasi karyawan dan mewujudkan suatu iklim dengan tingkat kepercayaan yang tinggi. Di sini adalah cara mengevaluasi budaya yang telah terlaksana agar budaya tersebut mengakar dan permanen di kalangan karyawan. Selanjutnya adalah stres karyawan. Lalu apa itu stres? Stres adalah reaksi merugikan yang dialami oleh banyak orang terhadap tekanan berlebihan yang ditempatkan pada mereka dari segi tuntutan, kendala atau peluang yang luar biasa. Lalu apakah faktor-faktor yang menyebabkan stres? Faktor yang menyebabkan stres ada dua, yaitu faktor yang berhubungan dengan pekerjaan dan faktor internal dari karyawan tersebut. Yang akan kita bahas lebih utama adalah faktor yang berhubungan dengan pekerjaan, yaitu tuntutan tugas. Faktor mengenai pekerjaan karyawan tersebut dalam sebuah organisasi, lalu adanya tuntutan peran yang berhubungan dengan tekanan yang ditempatkan pada karyawan sebagai fungsi dari peran tertentu yang ia mainkan dalam sebuah organisasi. Lalu terjadilah konflik-konflik peran yang menghasilkan ekspektasi yang mungkin sulit untuk disesuaikan atau dipenuhi.
Lalu berlebihan peran atau role overload ketika karyawan diharapkan untuk melakukan lebih daripada yang dimungkinkan dalam waktu yang ada, atau eksploitasi terhadap apa yang ia kerjakan. Lalu terjadilah ambiguitas peran ketika ekspektasi perannya tidak dipahami secara jelas oleh karyawan tersebut dan karyawan tidak yakin apa yang dia akan lakukan. Yang ketiga adalah tuntutan interpersonal, tuntutan yang sering kali terdengar dari para karyawan-karyawan mengenai dunia kerja yang luar biasa, yaitu tekanan yang dihasilkan oleh karyawan lain. Tuntutan-tuntutan interpersonal ini menyebabkan stres dan umumnya terjadi bagi para karyawan karena setiap karyawan pasti memiliki kepribadian yang berbeda, memiliki ciri khas dari diri mereka sendiri dan perilaku yang berbeda-beda. Hal inilah yang akan menjadi ketersinggungan yang akhirnya menyebabkan stres bagi para karyawan. Lalu yang keempat adalah struktur organisasi. Ketika struktur organisasi tidak jelas dan akhirnya menyebabkan ketidakpahaman mengenai struktur-struktur yang ada, lalu menyebabkan kenihilan dari partisipasi para karyawan dalam memberikan keputusan atau ikut serta dalam keputusan yang berdampak bagi mereka, itu akan menyebabkan stres bagi para karyawan tersebut. Lalu yang terakhir adalah kepemimpinan organisasi, yaitu gaya supervisi atau bahkan manajer atas karyawan-karyawan, apakah gayanya otoriter atau bahkan tipe yang demokratis yang dapat menerima masukan dari para karyawan, atau justru memiliki titel sebagai seorang manajer, seorang bos, seorang supervisi yang killer yang akhirnya ditakuti oleh para karyawan. Hal inilah yang akan menyebabkan beberapa stres yang akan dialami oleh seorang karyawan. Selanjutnya adalah faktor yang bersifat personal. Faktor yang bersifat personal ini mencakup masalah keluarga, masalah ekonomi pribadi, dan karakteristik kepribadian yang melekat. Seperti yang telah dijelaskan tadi, bahwasannya terdapat ketersinggungan antara sesama karyawan mengenai kepribadian yang mereka miliki dan mereka perankan. Kepribadian tersebut ada dua, yaitu kepribadian tipe A dan kepribadian tipe B. Kepribadian tipe A adalah orang-orang dengan perasaan urgensi waktu yang kronis, dorongan kompetitif yang berlebihan, dan kesulitan dalam menerima dan menikmati waktu luang, atau orang-orang yang ambisius. Lalu yang kedua adalah kepribadian tipe B, yang berlawanan arah dan berkebalikan dengan kepribadian tipe A. Kepribadian tipe B adalah orang-orang yang rileks, santai setelah menerima perubahan secara mudah. Setelah mengetahui penyebab-penyebab dari stres, kita harus dapat mendiagnosis gejala-gejala stres oleh para karyawan. Kapankah karyawan-karyawan tersebut mengalami stres? Apakah gejala-gejalanya? Akan dikelompokkan menjadi 3. Pertama adalah secara fisik, perilaku, dan psikologis. Secara fisik ditandai dengan perubahan metabolisme, peningkatan detak jantung dan laju pernapasan, peningkatan tekanan darah, pusing, dan potensi serangan jantung. Lalu dari segi perilaku terjadi perubahan-perubahan produktivitas, perputaran tenaga kerja, perubahan kebiasaan makan, dan peningkatan kegiatan merokok atau mengonsumsi alkohol. Lalu ada berbicara secara cepat, gelisah, dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah secara psikologis. Secara psikologis terjadi ketika karyawan tersebut mengalami ketidakpuasan terhadap pekerjaannya, ketegangan, kecemasan berlebih, mudah terganggu, rasa jenuh, dan sikap menunda-nunda. Itulah gejala-gejala stres yang dialami oleh seorang karyawan. Selanjutnya adalah bagaimana apakah stres dapat dikurangi? Yang pasti dapat dikurangi, tapi tidak dapat dihilangkan. Bagaimana stres tersebut bisa dikurangi? Pertama adalah seorang manajer harus menerima pekerja yang sesuai dengan kemampuannya dalam proses rekrutmen, agar tidak terjadi ambiguitas peran atau bahkan tidak memahami peran yang ia mainkan dalam sebuah organisasi. Lalu yang kedua adalah desain ulang pekerjaan. Ketika pekerjaan itu telah terlaksana, namun terdapat stres karyawan, justru lebih baik didesain ulang, mengulang seluruh pekerjaan agar tidak terjadi stres-stres yang berlebihan yang akhirnya menyebabkan hal-hal yang sangat buruk. Lalu yang ketiga adalah konseling karyawan. Konseling karyawan dapat berhubungan langsung dengan faktor internal yang terjadi oleh karyawan, seperti masalah pribadi dan sebagainya.
Konseling karyawan sangat dibutuhkan agar seorang karyawan mendapat support dari seorang pengkonseling atau bahkan psikolog. Lalu yang terakhir adalah program manajemen waktu. Perusahaan dapat mengadakan sebuah pelatihan atau bahkan sebuah seminar, webinar mengenai manajemen waktu agar seorang karyawan mampu merencanakan kehidupannya, mampu merencanakan apa yang akan ia kerjakan dalam waktu yang singkat atau bahkan dalam waktu yang sangat panjang. Lalu yang terakhir dalam pembahasan ini adalah agar perubahan berjalan dengan sukses. Yang sangat dibutuhkan oleh seorang manajer adalah perilaku controlling. Yang pertama adalah membuat organisasi mampu berubah. Manajer harus mengupayakan perubahan demi mengeksploitasi peluang-peluang baru. Seperti sebuah istilah yaitu change or die atau berubah atau mati. Berubah bermakna di sini adalah sebuah kemajuan-kemajuan yang dicapai oleh seorang manajer. Dan mati berarti kebangkrutan atau kehancuran dari organisasi tersebut. Yang kedua adalah perlunya seorang manajer memahami perannya dalam proses perubahan. Manajer dapat dan memang bertindak sebagai agen perubahan atau pemimpin perubahan yang bertanggung jawab atas terjalaninya perubahan. Lalu yang terakhir adalah memberikan tiap karyawan peran dalam proses perubahan itu. Manajer mendorong karyawan untuk menjadi agen perubahan bersamanya agar saling membantu untuk membangun dan mengembangkan perubahan-perubahan yang lebih baik untuk kemajuan dari perusahaan. Terakhir, merangsang inovasi. Inovasi adalah kunci kesuksesan. Kami berinovasi hari ini untuk memastikan masa depan. Yang artinya, kesuksesan di dalam bisnis menuntut inovasi. Dalam dunia persaingan global yang dinamis dan sibuk, organisasi harus menciptakan produk dan layanan baru serta mengadopsi teknologi terkini jika mereka ingin sukses dalam persaingan. Seperti yang kita ketahui, tren-tren itu selalu update setiap tahunnya, bahkan setiap bulannya. Maka dari itu, organisasi atau perusahaan harus cepat dalam mengambil peluang. Selanjutnya terdapat kreativitas versus inovasi. Kreativitas sendiri merupakan kemampuan untuk menggabungkan ide-ide dengan cara yang unik atau untuk membuat asosiasi yang tidak biasa di antara ide-ide. Sedangkan inovasi merupakan realisasi dari ide-ide kreatif tersebut atau mengambil ide-ide kreatif dan mengubahnya menjadi produk atau metode kerja yang berguna. Selanjutnya terdapat merangsang inovasi. Di dalam merangsang inovasi terdapat 3 variabel. Variabel yang pertama adalah variabel struktur. Di dalam variabel struktur terdapat struktur organik atau struktur fleksibel di mana para pekerja atau anggota lebih banyak melakukan pekerjaan secara berkelompok daripada individu. Yang kedua, sumber daya berlimpah. Yang ketiga, komunikasi antar unit yang tinggi. Yang keempat, tekanan waktu minimal. Dan yang kelima, dukungan kerja dan non-kerja. Variabel kedua ada variabel sumber daya manusia. Di dalam variabel sumber daya manusia, yang pertama terdapat komitmen tinggi terhadap pelatihan dan pengembangan. Yang kedua, keamanan pekerjaan yang tinggi. Dan yang ketiga, orang-orang yang kreatif. Seperti yang kita ketahui, yang sudah saya jelaskan tadi, kita membutuhkan orang-orang kreatif untuk merealisasikan ide-ide kreatif yang akan menjadi inovasi. Selanjutnya terdapat variabel budaya. Di dalam variabel budaya, yang pertama terdapat diterimanya ambiguitas, yang kedua toleransi terhadap hal-hal yang tidak praktis, yang ketiga toleransi terhadap resiko, yang keempat toleransi terhadap konflik, yang kelima fokus pada hasil, yang keenam fokus pada sistem terbuka, dan yang terakhir umpan balik yang positif. Terakhir, inovasi dan pemikiran desain. Pemikiran desain dapat memberikan suatu proses untuk memunculkan hal-hal yang belum ada. Ketika suatu bisnis melakukan pendekatan terhadap inovasi dengan mentalitas pemikiran desain, penekanannya adalah mendapatkan pemahaman
yang lebih dalam tentang apa yang pelanggan butuhkan dan inginkan. Hal ini menuntut bisnis untuk mengetahui pelanggan sebagai orang-orang nyata yang memiliki permasalahan yang nyata pula, bukan sekedar target penjualan atau statistik demografi. Namun, hal ini juga menuntut kemampuan untuk mengkonversikan wawasan pelanggan menjadi produk nyata dan yang dapat digunakan. Simpelnya, pelanggan memberikan ide-ide kreatif mereka, sedangkan perusahaan yang merealisasikan ide-ide tersebut. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kelompok 7 presentasikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya selaku moderator dari kelompok 7 menyampaikan sekian dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.